Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kehadiran Al-Qur'an adalah mengenalkan Allah dan mengajak manusia untuk menuhankannya, untuk mengesahkannya, serta patuh kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an ada surah pendek yang dikatakan dalam banyak hadis merupakan sepertiga dari Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ikhlas, atau kita sering menyebut dengan surah Qul. Surah ini merupakan surah yang ke-112 dan berjumlah 4 ayat, termasuk golongan surah-surah di Makkiyah. Pada surat Al-Kafirun yang tempo lalu kami sampaikan bahwa surat Al-Kafirun juga disebut surat Al-Ikhlas. Karena apa? Karena menunjukkan baro'ah minal syirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Surah ini disebut surat Al-Ikhlas karena murni memang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbicara hukum, tidak berbicara kisah, ancaman maupun janji surga neraka, tapi murni mengenalkan nama Allah dan keesahannya. Surah ini seakan-akan menjelaskan sifat yang merupakan syarat menjadi Tuhan. Yaitu ada 4. Tuhan itu harus esa, 1. Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun, tapi sebaliknya siapapun memerlukan Tuhan. Tuhan itu juga tidak boleh dilahirkan maupun melahirkan. Yang keempat, Tuhan itu tidak ada yang boleh sama dengan Dia. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka Dia bukan Tuhan. Keutamaan surat Al-Ikhlas ya, banyak disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Ikhlas yang dirangkaikan dengan surat Al-Kafirun, diantaranya di surat sunnah sebelum subuh maupun ba'diyah maghrib. Juga disunahkan membaca kedua surat ini di akhir witir, dan juga ada di dalam doa yang kita baca pagi dan petang. Surat ini selalu menyertainya. Dan juga surat Al-Ikhlas ini merupakan sepertiga dari Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah berbicara masalah hukum, yang kedua masalah janji, ancaman, surga neraka, kemudian yang bagian ketiga adalah sifat-sifat Allah, keesaan Allah, dan ini ada di surat Al-Ikhlas. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa Al-Quran itu ada 3 bagian. Pertama adalah hukum, kemudian tentang khobar atau kisah-kisah para nabi, kemudian yang ketiga adalah akidah, yaitu tauhid. Sementara surat Al-Ikhlas berisi tentang keesaan Allah atau nama-nama Allah, sehingga kalau kita membaca surat tersebut seakan-akan kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Tentunya sepertiga dalam hal kandungannya, dari sisi kandungan, bukan dari sisi jumlah. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa seorang sahabat Nabi disuruh atau memimpin suatu pasukan, kemudian beliau mengimami sholat di antara para sahabat. Dan yang uniknya, setiap akhir ayat dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dilaporkanlah hal tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi menyuruh untuk bertanya, mengapa orang tersebut selalu membaca surat tersebut? Maka orang tersebut menjawab, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Sesungguhnya atau karena di dalamnya di surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah yang Rahman dan aku senang membacanya. Itu jawaban dari sahabat tersebut. Mendengar tersebut Rasulullah bersabda, akhbiru annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya sesungguhnya Allah, bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya. Sehingga dasar orang hanya membaca qul huwallahu ahad di akhir rakaat itu memang ada dalilnya. Tentu kalau sahabat ini didasari oleh pengetahuan yang mendalam, ya, bukan karena hafalan cuma itu, sehingga setiap sholat
itu yang dibaca. Ketimbang benar-benar tahu kandungan isinya yang berisi hanya sifat-sifat Allah yang Rahman dan Rahim dan juga sifat-sifat keesaan yang lainnya, bukan ya berbicara masalah yang lain, khusus berbicara tentang nama Allah. Hadis dan perkataan para ulama di atas menunjukkan bahwa keutamaan surat Al-Ikhlas murni diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan sifat-sifat ya, dan sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin. Yaitu ketika Rasulullah pertama kali menyampaikan wahyu pertama yang 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ternyata di situ ya diriwayatkan bahwa orang-orang kafir Quraisy bertanya, Tuhanmu yang mana? Rabbmu itu nasabnya kayak apa? Sifat Rabb itu kayak apa? Kemudian kata para ahli tafsir, pertanyaan ini menjadi asbabul nuzul tentang turunnya surat Al-Ikhlas. Maka turunlah firman Allah kepada Nabi kita untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kata kul, katakanlah, ini berbentuk perintah, menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah, yang disampaikan, yang dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perkataan Nabi atau bikinan Nabi seperti yang dituduhkan para kaum kafir dan musyrikin. Jadi bukan bikinan Nabi. Kata huwa ya, menunjukkan Allah yang gaib. Ya, Qul huwallah, Qul katakan huwa dia Allah, ini suatu hal yang gaib, akan tetapi eksistensinya ada karena Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Gaib di sini tidak kelihatan karena kita memang tidak melihat di dunia ini, akan tapi nanti kita di akhirat akan melihatnya, dan itu suatu kenikmatan yang luar biasa seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga huwa gaib tidak kelihatan di sini, ya, tapi wujudnya ada. Kemudian kata Allahu adalah nama bagi sesuatu wujud yang mutlak, yang berhak disembah, yang merupakan pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, yang menentukan baik dan buruk. Inilah yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Sehingga kita mengisahkan Allah dalam penciptaannya, mengisahkan Allah di dalam pemeliharaannya, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam ini. Kemudian kita dirangkai dengan uluhiyah, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada pembagian tauhid itu ada 2 atau ada 3, yaitu tauhid uluhiyah maupun rububiyah. Kenapa begitu? Karena banyak ya kaum-kaum yang dulu, sekarang pun juga begitu, bahwa orang percaya pada Allah tentang rububiyahnya, tentang mematikan, tentang menghidupkan, tentang merezeki, akan tapi ibadahnya tidak diberikan kepada Allah, disalurkan kepada yang lain. Maka dari itu syarat kedua ini harus ada. Rububiyah harus ada, uluhiyah harus ada, sehingga kita mengesahkan Allah dalam penciptaan, kita menunjukkan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada lagi satu lagi, yaitu asma sifat, akan tapi ini ada yang mengatakan perlu, ada yang tidak, akan tapi yang jelas kita harus mengesahkan Allah dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya, beribadah kepada Allah dan meyakini Allah sebagai pencipta, pelindung dan pemberi rezeki. Sehingga ini merupakan eksistensi Allah. Karena adanya Allah, alam ini bukti adanya Allah. Adanya alam ini buktinya adanya Allah. Sehingga tidak mungkin suatu ketiadaan itu bisa ada dari sebuah ketiadaan. Seperti pemahaman kaum orang yang nggak percaya Tuhan, ya tidak percaya adanya Tuhan. Kan tapi adanya alam ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata ahad, ya, ahadun, kata para mufasir berbeda dengan wahid. Kalau ahad itu sesuatu yang diartikan satu-satunya, tidak ada yang lain. Akan tapi kalau wahid itu katanya berbilang, sehingga ada wahid, isnain, salasa dan seterusnya. Sehingga di sini Allah menunjukkan Qul huwallahu ahad. Qul katakan Allah ahad, yaitu satu-satunya yang berhak disembah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada ayat di Al-Baqarah 163 itu menunjukkan juga menggunakan kata wahid, wa ilaikum ilahu wahid.
Tuhanmu adalah Tuhan yang wahid. Akan tapi di sini diartikan sebagai wahid itu merupakan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah. Bukankah Allah itu maha penyayang, bukan Allah maha pengasih dan lain sebagainya, sehingga berjumlah 99 nama Allah itu dibentuk dari wa ilaikum ilahu wahid. Itu diantara para ahli tafsir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian pertama atau mukadimah dari surat Al-Ikhlas. Insya Allah akan kami sampaikan yang ayat yang ketiga, 1 sampai ketiga selanjutnya minggu depan. Ini semoga bermanfaat yang kami sampaikan ini. Sedikit tentang cuplikan tadabbur kita dari surat Al-Ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.